Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 93. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-93. Kita baru saja mendengarkan dua lagu. Tadi ada Tilt dari Red Velvet, Irene dan Selgi. Lalu ada Romeo and Cinderella dari Hatsune Miku, dari Jonathan Parecki. Tapi ternyata yang diputar itu ternyata versi vokal, versi instrumen, bukan versi vokalnya. Sayang sekali. Wow. Pada malam hari ini sudah bisa dilihat ada bintang tamu kita di atas, Kak. Mr. RXR sudah ready di atas, tapi seperti biasa sebelum masuk ke segmen pertama, bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Aat, kita akan menyaksikan beberapa video-video terlebih dahulu. Mungkin ada yang belum pernah bertemu dengan Aat sebelumnya, atau mungkin sudah pernah bertemu dengan Aat sebelumnya dan ingin diingatkan kembali dengan beberapa momen-momen di masa Aat biasanya nge-stream di channelnya sendiri. Daripada meongnya berulah, sebenarnya ada meong besar yang sudah seminggu tidak muncul, tiba-tiba datang minta makanan. Lagi makan, Kak, tapi aku nggak bisa kayak, ya udahlah ya. Ada meong ukurannya besar, laki-laki, cukup cukup jinak. Lagi ngejar-ngejar yang betinaku. Biasanya tidak berani masuk ke dalam, tapi sudah seminggu tidak masuk makan begitu. Makanya aku kayak ngeliat ke samping. Anyway, seperti yang disebutkan tadi, kita akan menyaksikan beberapa klip-klip terlebih dahulu. Mungkin dengan klip-klip ini bisa memberikan gambaran biasanya seorang Aat nge-stream seperti apa di streamnya. Kemudian mungkin yang belum pernah bertemu dengan Aat sebelumnya, atau mungkin yang pernah bertemu dengan Aat bisa diingat kembali dengan momen-momen ketika Aat biasanya nge-stream di channelnya sendiri seperti apa biasanya. Baik, biar tidak lama-lama, selamat menyaksikan beberapa klip-klip berikut ini ya. This is funny. Put down. Cage triggered. Buried. One enemy remaining. I have the spike. Cage triggered. 30 seconds left. Planted. Here. Squash That is so obvious. bug. Oh, another shockwave grenade. 6 of them. Oh, we can carry Mariah Carey. We can carry Mariah Carey. Let's go. Oh my god. She's with us. Oh, Join us. this is funny. Yare. Kirby-chan. Okiroyo. It's time for you to wake up. Yare. Okinasai yo, Oji-sama. This is probably one of my best yet. Let's go. The tail animation works. I love it. I also want to add the no hat version, but that'll be too much. But I'm suck. This is why I quit Valorant. I got ragdolled by, I don't know, that looks like a bison from Street Fighter. I also need to build like, oh my god, I could die. Oh, did I just die? The end. What happened? Load.
I just died, but because the tree is falling in the funny angle. Oh! I felt it in my body, like. Oh my god, I felt it in my stomach, like for real. Why the sound effect is so harsh? I don't know, like. Sudah habis, kita sudah menyaksikan beberapa klip-klip dari channelnya Adri si Aad. Sebenarnya ada satu klip yang sebenarnya Aad pernah on cam sekali. Cuma kata Aad itu khusus untuk anniversary saja. Kemudian bisa dilihat meskipun Aad mungkin sering ketemunya itu dalam bentuk nge-stream art atau nge-stream seni. Cuma dia juga main beberapa game-game lain. Mungkin nanti bisa kita tanya-tanya di segmen pertama ya. Kalau begitu, mari kita masuk ke segmen selanjutnya terlebih dahulu. Sebentar ya. Oke, pada malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang streamer di Twitch yakni Mr. Aad XR. Seperti yang sudah dilihat dari klip-klip tadi, ada banyak yang bisa dikerjakan oleh Aad biasanya di streamnya. Dan seperti biasa, untuk program ini nanti akan kita bagi jadi 3 segmen. Ada segmen pertama, introduction and sneak peek di awal terlebih dahulu. Ada segmen kedua, stories behind streaming scene nantinya. Kemudian nanti ada segmen ketiga, trivia dan closing mark di segmen ketiga. Di antara masing-masing segmen nanti akan ada sesi break sebentar, di mana kita akan mendengarkan beberapa lagu, baik requestan dari viewer atau yang sudah saya pilihkan di belakang panggung sebelumnya. Jadi kalau misal mau kemana-mana, mau ke WC dan segala macam bisa pada waktu break itu. Baik, biar tidak lama-lama, kita masuk ke segmen pertama terlebih dahulu. Kalau begitu, introduction and snipping of Westar. Cuma mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar, jika ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Untuk bertanya ke Aad bisa 99 channel point saja, atau kalau mau ngobrol langsung dengan Aad via audio 369 channel point saja, atau kalau mau request lagu bisa 189 channel point saja. Mari kalau begitu kita masuk ke segmen pertama, introduction and sneak peek of guest star. Boleh kayaknya kenalan dulu Aad, username-nya. Hello. Ini udah masuk. Panggilan sudah Kak, username, panggilan, tempat tinggal, umur, dan kesibukan sehari-hari. Oke, ya. Username Mr. Aad X Art atau Mr. Aad Art. Nama aku sering kali dipanggil juga Adrian. Dan aku sering banget salah, ada Adrian, tapi bebas. Kalau orang luar negeri panggilnya Adrian, tapi orang di sini Adrian. It's okay. Aku di Indonesia, basically deket banget sama Bang Dadang. If you guys know Bang Dadang ya, di Bandung. Hello there, Bandung, Baraya. Ini berarti sekarang domisili di Jawa Barat gitu kan? Jawa Barat. Oh, oke. Umur berapa Kak? Tahun ini 35. Oh, oke. Lebih tua daripada aku ternyata. Let's go. Jangan ya. No. Kalau aku tanya masalah kesibukan sehari-hari, apakah boleh ditanyakan ya? Menggambar. Hanya menggambar saja kah? Yeah, it's my main job. I draw every day. Jadi aku kalau menggambar sambil dengerin orang lain streaming. Kalau aku chilling in your stream, usually I'm drawing too. Oke. Ini menggambar SN itu dijadiin main job sekarang atau itu selaku freelance dan kemudian ada project per project begitu kan? Per project, aku freelancing sejak 2000 years ago, maybe 2010, almost 15 years. Oke. Ini kalau mau lihat portofolio ada di mana kak BTW? Berantakan. ada di Fiverr. Sekarang aku lagi buka di ini sih, artistry itu. Aku buka komsen di situ sekarang mainly. Ada di Vegan juga tapi aku malas ngurusnya. Kenapa tuh? Kenapa tidak serajin ngurus di artistry? Aku ngurusin yang dapat jobnya. Harusnya ya gimana ya? I'm too busy drawing dan marketing. Harusnya sih berbarengan ya antara
mengerjakan dan mempromosikan diri, tapi ya begitulah. Oke. Tadi mau tanya apa terkait ini ya? Ini kalau misalnya di artistry lebih gacor daripada Fever begitu kan? Sorry? Aduh, gimana ya? Aku nggak mau menjelek-jelekan, tapi let's go. Fever itu sekarang udah banyak banget sih charge-nya, mulai dari premium membernya, sekarang harus pasang iklan juga kayak Shopee. Terus bayarnya juga on top of they getting like 20% dari hasil commission kita. Mereka juga ngambil bayar fee. Lu beli dari Fever tuh ternyata sekarang kena bayar fee $5 lagi, bejir. Kalau di bawah 100 kalau nggak salah. Atau gimana ya, pokoknya I need to move out there, but ya kalau masih ada job di sana aku kerjakan, tapi slowly I try to move out from there because they are getting greedier and greedier. So anyway. Ini aku lihat di FAQ-nya artistry ini 100 dapatnya benar-benar 100. 100 gimana? Oh ya, kalau ya everybody please move to artistry ya. 100% itu kena ke artisnya. Jadi dan bayar cuma kena berapa ya? Kayak 6%. Jadi charge-nya itu dikasih ke bayarnya. Dan biasanya aku kasih bayar diskon. Ya diskonnya itu gitu. Misalnya bayar dia buying $120 misalnya. Aku kasih diskon bayarnya supaya dia nggak kena bayar charge-nya, dan itu jauh lebih efisien, lebih dapat duitnya daripada 20% di Fever, bejir. Ya begitulah. Cuma bedanya ya self promote ini. Jujur aku kayak sebenarnya aku gak pernah dengar ada namanya artistry sebentar. Kayaknya mending aku bentar ya. Mending aku tampilkan kayaknya window-nya sebentar ya. Biar mungkin bagi yang nonton tidak kebingungan ini lagi ngomong apa yang lagi dilihat. Mungkin kalau misalnya biar kelihatan, aku baiknya tampilkan apa yang lagi kulihat ya. Jadi tadi kan Aat mention mengenai artistry. Dia pakai platform ini dibandingkan platform Fever untuk saat ini, mengingat ada fee segala macam. Jadi kalau ngelihat di portofolio nggak rapi-rapi banget, tapi bisa dilihat di sini artistry. Barusan dia bilang kalau misalnya ini banyak benefit dibandingkan beberapa platform lain. Semisal tadi tidak ada fee tambahan kecuali 6% tadi doang begitu ya. Itu di charge-nya ke buyer bukan ke sellernya. Oh, oke. Jujur aku nggak pernah dengar ini sebelumnya. Karena kalau misalnya aku mutual dengan beberapa artis yang ada di Twitter atau segala macam, aku cuma kayak ngeliat orang vegan. Ada vegan kode ini, vegan itu. Kelebihan vegan ya emang sekalian dipromoin kayak marketplace lagi gitu. Tapi ini artis itu kayak lu buka shopnya, terus ya lu harus datengin klien juga ke situ. Oh, oke. Sudah lama di sini kah? Baru berapa ya? Mungkin setahun ini baru diaktifin ya, baru diseriusin. Ini aku baru tahu juga pas streamer yang gede tuh Lily Pichu, dia buka commission. Lily Pichu? Jadi tahu Lily Pichu kan? No. Dia oh ya nggak apa-apa. Lily Pichu. Dia buka commission terus karena ya she's famous, dia langsung dapat 100 orderan gitu. Padahal dia charge-nya murah banget juga sih kayaknya. Dan aku cek, ini benefitnya gede banget. Kenapa orang-orang pada nggak tahu gitu ya? Oh my god. Mungkin kurang promosi mungkin ya. Iya. Oke, kita lanjut kalau begitu. Yep. Mari aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu tadi ada pertanyaan dari viewer. Pertanyaan selanjutnya dari aku ialah arti dibalik Mr. Aat XR. Tadi juga sebenarnya ada pertanyaan dari viewer. Oke. Mr. Bule kah? Kenapa pakai Mr.? Ada dua pertanyaan terkait dengan nama. There is a lore. Let's go lore. Ini lore real life-nya dulu ya. Jadi waktu SMA itu ya for some reason aku lupa kenapa, tapi I like to address other people like Mr. and Mrs. juga gitu. Jadi kalau misalnya Bang Adli, kita satu sekolah, terus hey Mr. Adli, gimana, apa kabar kayak gitu. Terus orang lain jadi panggil aku Mr. juga, dan aku dipanggilnya Ad kan, jadi Mr. Ad to be exact. Oke. Tapi ini Ad itu nama asli kah? Iya, Adrian itu nama asli. Oh. I don't care. Oke. Kalau aku lihat di about page ini ada nama yang sebutannya
menarik perhatian pas Iya. pertama kali ngeliat about page ada tulisan Private Adrianus Hemorrhoids. Let's go. Kenapa memilih dua kata ini untuk di nama panjangnya? Itu biar lucu aja sebenarnya, karena aku nggak mau ngasih lore untuk karakternya, dan itu bagian dari coping mechanism, karena di saat itu ya lagi kamu-kamunya yang marah. Jadi untuk menertawakan kehidupan supaya nggak terlalu kerasa, jadi aku kasih nama si karakternya itu Adrianus Hemorrhoids, dipanggilnya Anus. Oke. Baiklah, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan aku selanjutnya. Sebentar ya. Mari kita lanjut, Kak. Sejak kapan Kak mulai streaming di Twitch dan kenapa pilih Twitch? Kalau aku lihat sepertinya masih baru, tidak belum terlalu lama. Yes. Dari September atau Agustus atau Juli tahun kemarin itu. Oh, baru setahun. Mungkin sekarang baru setahun kalau nggak berhenti. Oh, oke. Kenapa pilih Twitch kalau begitu? Nggak tahu gimana ya. Kalau kayaknya Twitch tuh kelihatannya lebih rapi aja. Kalau YouTube itu kayaknya orang-orangnya savage, padahal nggak juga ya, mungkin nggak tahu ya, kelihatannya sih orangnya lebih banyak yang asbun gitu. Kalau di YouTube, kalau di Twitch kayaknya lebih santuy, dan sudah terseleksi juga orang-orangnya yang, karena repot juga untuk di Twitch tuh harus masukin nomor telepon bla 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 macam-macam untuk bikin akun di Twitch kan. Iya, jadi makanya it looks bad, and ada fitur-fiturnya juga kelihatannya lucu-lucu gitu. Jadi aku di Twitch. Mungkin I will stream on YouTube tuh, tapi kayaknya RAM-nya nggak cukup PC aku, atau upload speed-nya nggak cukup. Oke. Ini BTW sekalian ngomongin kalau misalnya susah untuk bikin akun dan di Twitch itu basically juga kayak jadi keuntungan ya, karena jadi lebih terfilter begitu ya. Betul, filter bagi mereka yang yang ingin audiensnya juga nggak terlalu banyak, yang lebih ke kualitas gitu. Nggak juga sih, tapi setidaknya nggak asbun bikin akun dari YouTube pakai Gmail terus tiba-tiba asbun di chat gitu kan, menyebalkan sekali. Paham. Jadi kayak lebih dewasa dan lebih mature begitu ya. Ya, mudah-mudahan. Oke. Ini selain dari Twitch dan YouTube, apakah ada plan di platform-platform lain kalau begitu? Tidak kan? Seharusnya dari Twitch itu aku edit, terus aku masukin juga tuh ke YouTube. Tapi oh my god, aku editing 4 jam aja buat gitu ya, terus mau aku bikin jadi 20 menit. I feel like dying. It takes more hours to edit 20 minutes than actually streaming it. So nggak tahu, mungkin in the future kalau aku ada motivasi yang sangat kuat, maka aku akan melakukannya. Mau tanya sesuatu kalau begitu. Mungkin agak menyinggung, agak sensitif sedikit ya. Tapi jika project freelance artnya cukup banyak dan mungkin tidak ada waktu, apakah tidak terpikir ingin menyewa jasa orang lain? Jasa apa? Jasa editing atau jasa yang lain? Ya, jasa editing. Jasa editing tuh kalau terakhir aku lihat itu cukup mahal, jadi aku mending aku kerjain sendiri. Tapi kerjain sendiri juga males. Maybe in the future itu scale-nya harus udah 1.000 viewer mungkin ya, atau 200. Besarnya. Iya, coba bayangin ngedit ya, sekali ngedit itu mungkin $100 tuh. Nggak tahu ya, aku cek ya Indonesia ataupun luar negeri. Minimal tuh ya di average $100 atau 500.000 per video. That means I need to make like, I don't know, per video. Oh my god, nggak tahu, nggak hitung kan, jadi itu yang mending ya. I see. Aku juga kalau misalnya ngedit terus vote-nya 4 jam, terus harus dibikin jadi 20 menit. Aku nggak mau dibayar under $100 karena it's soul draining. Jadi kayak you got it. Oke, jadi basically kalau misalnya emang mau komis dalam bentuk dana itu mungkin saat dana sudah ada cukup banyak. Iya. But baru nanti mau it's komis. just a hobby, so if this turns out to be profitable, we'll see. Again, ini kan menghabiskan waktu hobi tapi produktif juga sambil bersosialisasi gitu.
Dan aku juga udah dapat beberapa kayak, you're an artist, let's go, let me order some butt shake emotes. Udah lihat kan butt shake emotes. Betul, kadang-kadang kalau aku mampir ke channelnya Aat kayak begitu kan streamnya. Lagi gambar emot tertentu. Oke. Oh tidak boleh ya, itu kata terlarang di channelnya Adli. Gak apa-apa. Sebenarnya aku tulis diketik, kena moderation. Boleh kalau begitu kita lanjut. Ada pertanyaan selanjutnya dari aku, tapi ini pertanyaan terakhir di segmen pertama. Oke. Biasanya di Twitch nge-stream apa saja kah? Apakah hanya main game single player saja seperti Medieval Dynasty tadi, atau juga terbuka ke multiplayer ya? Aku main macam-macam sih. Mau multiplayer pun itu kayak ngatur schedule-nya agak susah. Dulu tuh berapa kali kayak open lobby atau multiplayer sama kayak Durpol main ya, Monster Hunter, cuma terakhir kan Monster Hunter Wilds tuh itu gak kuat PC aku bener. Jadi mau multiplayer juga susah. Kemarin juga main Repo, I really like that, tapi nyari schedule-nya itu emang mau stream together agak sulit. Paling ya bikin podcast. Podcast juga sekarang lagi agak sulit nyamakan schedule. Dan yang pasti yang paling sering mungkin sekarang art ya. Gaming juga itu moody banget. Jadi pengennya sebenarnya kalau full time gitu. Siang-siang itu aku stream art, malamnya aku main game, karena di stream atau enggak di streaming aku main game gitu. Jadi might as well di streaming aja main gamenya kan gitu. Oke. Ini aku tahu kalau misalnya kamu ada podcast beberapa kali, tapi dalam satu minggu itu bisa lebih dari satu kali. Iya, itu waktu nganggur. Kita berdua lagi jadwalnya lagi free banget, jadi kayak Selasa dan Minggu itu bisa 2 kali. Wow. It was a lot of fun to set it up, but schedule kita lagi susah banget. Kan sama Durpol lagi nggak tahu, kerjaannya lagi banyak banget. Terus aku juga timingnya kadang-kadang tiba-tiba nggak bisa gitu kan, nggak enak ngebatalin. Jadi mudah-mudahan ini kita lagi sharing up juga, akhirnya mungkin ketemu di hari Rabu kalau jadi. Oh, tapi nggak ada kayak hari tertentu atau memang Rabu ini diputuskan dadakan doang? Biasanya Selasa Minggu 2 kali seminggu begitu kah? Iya, itu udah kayak 2 bulan lalu biasanya Selasa itu Topic Tuesday. Kalau Minggu tuh kayak karena kita juga undang kayak bintang tamu, guest star gitu, teman kita lagi aja. Setting up is really difficult with the schedule these days. Jadi belum, mudah-mudahan ya Kak, kita ada schedule-nya, kita free jadi bisa bikin lagi. Begitulah. 2 kali seminggu apa tidak capek ya? Oh enggak, orang itu we're just basically chatting. Enggak. Paling kita sharing like Durpol, kita ngomongin ini gimana? Oke, sure gitu langsung. Durpol itu ngomong nggak berhenti ya, jadi aku cuma tinggal pancing aja. Oke. Basically sama reaksi ke chat gitu. Oke. Nah, dari aku sudah habis pertanyaan. Kalau begitu di segmen pertama, kalau begitu kita ambil break terlebih dahulu, apakah tidak apa-apa ya? Let's go. Oke, setelah ini ada 3 lagu. Kalau begitu Kak, mumpung sudah habis pertanyaan dari aku dan dari viewer belum ada pertanyaan lagi, ada 3 lagu sebentar ya. Ada Deja Vu dari Dreamcatcher request oleh Dia-chan, lalu ada Thunder dari Seventeen, ada Hot dari Les Seraphim. Setelah itu kan kita lanjutkan ke segmen kedua, masih bincang-bincang dengan tetamu kita pada malam hari ini, Mr. AXR. Baik, biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya.